Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kas TV. Buat sahabatku dimanapun berada, semoga info ini bermanfaat. Hari ini kita mengupdate tentang bagaimana pencakokan sistem bersusun yang saya lakukan dengan metode sakarepmu, yang artinya dalam satu pohon ini sesuka hati kita bisa kita buat berapa. Dalam satu pohon ini saya melakukan pencakokan sampai 16, maksud saya 11 cangkokan, dan rata-rata sudah berakar dalam waktu 21 hari. Ini ada jenis CRP. CRP ini juga tadinya subur, namun karena daunnya habis diprotolin ataupun diambil anak-anak, dibikin masa-masaan, jadi pohon ini kurus. Jadi untuk memperbesar tanaman ini harus kita potong dari awal di bawah seperti ini, dan kita tumbuhkan baru dengan membiarkan tunas-tunas airnya agar tumbuh aktif. Kita excel break di setiap tunas airnya agar membantu tingkat kebesaran atau pembesaran batang yang akan melanjutkan mengganti cabang yang sebelumnya seperti ini. Jika tanaman kita seperti ini sulit untuk besar karena tunas-tunasnya tidak ada yang tumbuh. Jadi sebelum kita buang, jadi kita perlakukan, kita cangkok agar nantinya bisa menjadi bermanfaat. Di sini bisa kita lihat atau kita perhatikan, hampir semua sudah membawa akar ya, tidak ada yang nggak berhasil. Ini semua berhasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan buat sahabatku semua, sistem cangkok bersusun ini sangat membuat kita itu senang ya, karena berhasil. Cara ini sering saya lakukan, dan untuk lambe-lambe turah semakin pusing melihat aktivitas kita. Cangkokan yang sistem bersusun seperti ini, biasanya orang setiap cabang seperti ini satu, tidak bisa bersusun seperti ini. Dengan cara sistem cangkok yang kita buat ini, mereka menjadi SMS, pening. Bahwasanya kita bisa melakukan hal yang belum pernah mereka lakukan. Alhamdulillah di sini berhasil bagus. Jadi ada sahabat yang bertanya bagaimana sistem menurunkan cangkok sebelum diturunkan ke media. Turun cangkok ini harus kita perlakukan sebelumnya dengan sistem kerat. Kerat ini bisa kita perlihatkan saat semua seperti ini. Kita contohkan, bisa dilihat ya. Dulu kita fokuskan, ini kita kerat. Nih, kita kerat seperti ini. Kita kupas kulitnya, kita buang agar di sini terpisah antara kulit atas dan bawah, dan pengeratan ini tepatnya di bawah media cangkoknya. Setelah 3 hari atau 5 hari kemudian baru kita potong di sini. Dan ini harus kita lakukan di semua tanah cangkokan kita. Nanti kita kerat lagi di sini, di bawah lagi di sini. Setelah 3 hari atau 5 hari baru kita potong semua, kita turunkan. Gunanya sistem kerat seperti ini untuk memberhentikan nutrisi yang mungkin masih aktif berjalan, seperti arus air ya. Kita hentikan, kita tutup, dan mengurangi tingkat stres. Setelah itu kita akan lakukan pemindahan dengan cara mempersiapkan media tanamnya di polybag dan B1. Bisa kita lihat caranya. Jadi buat sahabatku semua, ada taman yang menanyakan, tolong dong Om buatkan nanti bagaimana menurunkan cangkok ke media ataupun ke polybag. Yang biasa saya lakukan seperti ini, saya menyiapkan polybagnya dahulu, medianya seperti ini. Setelah itu akan saya siram 1 jam sebelum cangkok itu kita pindahkan dengan larutan B1
kita siram jenuh semua. Jadi bahan yang biasa saya lakukan itu sekam bakar, sedikit pasir, dan tanah hitam dari sampah itu yang saya ayak, saya pisahkan bahan kasarnya, lalu saya campur dengan perbandingan 60% sekam bakarnya, 30% tanah hitam yang dari lubang sampah sisa bakaran, dan 10%-nya itu pasir yang sudah kita siapkan, kita campurkan. Ini saya biarkan karena kondisinya masih kering, karena pernah saya siram sekali. Dan nanti setelah dipersiapkan untuk pemindahan cangkok, itu kita siram dulu dengan B1, kita biarkan 1 jam, baru kita bongkar. Mungkin kita kurangi medianya sebagian, baru cangkok itu kita ukur sesuai batas, baru kita tutup balik di sini. Habis itu udah nggak saya siram. Jadi penyiraman itu saya gunakan sekali di awal dengan B1. Setelah itu 5 atau 10 hari kemudian baru saya siram kembali. Namun berselang waktu 2 hari sekali, 3 hari sekali itu saya lakukan penyemprotan di daunnya dengan B1. Dan penyiraman itu nanti jangan terlalu basah, karena efek basah tadi kalau berlebihan akar juga busuk. Jadi lebih baik agak sedikit kering, intinya lembab. Jadi untuk mempertahankan itu biasanya semprot saja medianya nanti setelah 5 hari, semprotan seperti ini, dan diletakkan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari. Dan saya biasanya meletakkannya itu di tempat yang sejuk, langsung di tanah seperti ini. Di sekeliling tanah ini saya siram agar nanti aktivitas ataupun menciptakan suhu dingin di sekeliling tanaman, karena tanah ini bisa menyerap air. Jadi saya siram hampir setiap sore, saya siram setiap sore saja, saya siram seperti ini. Medianya tidak saya siram, cukup 5 hari sekali atau 1 minggu. Namun daunnya tetap saya siram setiap sore dengan B1 untuk menyegarkan saja. Mungkin sahabatku semua, mungkin tip itu yang bisa kita ataupun saya sampaikan dengan sistem penurunan cangkok ke polybag. Jadi kita kembali saja ke cangkokan tadi. Oke sahabatku, jadi sistem memperbanyak bibit ini buat sahabatku semua menjadi satu pilihan, karena sistem memperbanyak bibit anggur import itu banyak sekali caranya. Dengan grafting yang kita ambil batang yang dari anggur wine seperti 55 BB itu, Kober 5 BB, terus Yellow Belgian, Red Master, Isabella, banyak varietas lainnya, Wing atau yang biasa orang pakai itu. Namun untuk saya itu intinya bagaimana tanaman yang saya lakukan itu berhasil, mau itu grafting, mau itu samcuk, mau itu cangkokan. Jadi sistem sambung pucuk juga bagus. Di sini saya memperlihatkan untuk sahabat semua, dengan sistem cangkok ini mengurangi tingkat kegagalan. Namun persentasenya sangat bagus sekali. Jadi buat sahabat semua, ini adalah satu pilihan bagi saya, karena grafting juga masih sulit, persentasenya masih 470, 370. Namun di cangkok ini 99% berhasil. Jadi kedepannya ini akan kita turunkan, nanti kita kerat semua di bawahnya untuk mengurangi tingkat stresnya. Kita buang, kita kerat kulitnya, kita buangi kulitnya. Setelah itu kita potong tepat di keratan tadi. 3 hari kemudian
Setelah dikerat kan mengering, baru kita pindahkan ke media. Mungkin sudah jelas ya sahabatku semua. Jadi cara ini bisa kita lakukan dalam satu pohon. Bisa kita ciptakan berapa cangkokan, dari satu cabang pun bisa kita cangkok berapa sesuai yang kita mau. Jadi dengan cangkok ini sangat viral di kalangan lambe-lambe tura. Mereka semakin pening dengan aktivitas yang kita lakukan. Inilah metode sakarepmu. Semoga saja bisa menjadi inspirasi, menambah info, dan kita bisa melakukan hal yang terbaik. Terus lakukan agar bumi ini kembali hijau, segar, menciptakan suasana yang hijau di pekarangan rumah kita. Oke sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat. Semoga sahabatku diberi kesehatan, umur panjang. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, komen, dan share, dan mencet tombol subscribe agar kita bisa terus meliput perkembangan anggur dari Kebun Kas TV. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.